Perkenalkan, saya Charlan Binyar Lembu SP, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 49 kelompok 4, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saat ini saya akan mencoba memaparkan tentang komitmen mutu dan etika publik, di mana materi pembelajaran ini diampu oleh Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI. Yang pertama adalah komitmen mutu. Pengertian komitmen mutu adalah sebagai suatu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dalam komitmen mutu ini kita akan mengenal 5 poin penting. Yang pertama adalah konsep komitmen mutu, nilai dasar komitmen mutu, pendekatan inovatif, berpikir kreatif, dan membangun komitmen mutu. Yang pertama, konsep komitmen mutu. Dalam konsep komitmen mutu ini kita mengenal 3 hal, yaitu efektif, efisien, dan inovatif. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan lokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun. Bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut, serta dapat melaksanakannya dengan baik. Inovasi yang lahir akan membawa perubahan bagi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Selanjutnya adalah nilai dasar. Dalam nilai dasar kita mengenal 3 hal, yaitu pertama, manajemen mutu, metode perbaikan mutu, dan implementasi mutu dalam pelayanan publik. Manajemen mutu dibagi menjadi 5 pilar utama, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Terciptanya manajemen mutu yang baik akan menghasilkan kinerja yang produktif dan inovatif. Selanjutnya adalah metode perbaikan mutu. Metode perbaikan mutu dapat dilakukan dengan 2, yaitu 1. Metode Plan Do Check Act atau PDCA, dan kedua, diagram sebab akibat. Selanjutnya adalah implementasi mutu dalam pelayanan publik. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggaraan pemerintahan kepada publik, antara lain memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Selanjutnya adalah pendekatan inovatif.
Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan senantiasa dikaitkan dengan aspek kebaruan yang terjadi dalam layanan yang diberikan. Inovasi dikenal dalam 4 bentuk. Yang pertama, inovasi produk adalah bertambahnya jenis layanan yang diberikan oleh instansi. Yang kedua, inovasi proses. Inovasi proses dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan yang baru. Inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Selanjutnya adalah inovasi paradigma. Inovasi paradigma berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Selanjutnya adalah poin penting yang diketahui dalam komitmen mutu adalah berpikir kreatif. Aparatur yang kreatif akan tercermin dari perilakunya yang memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari kebaruan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, dan menciptakan keunikan yang berujung pada lahirnya karya inovatif. Selanjutnya adalah membangun komitmen mutu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku adiluhung sebagai aparatur dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil, bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. Pada akhirnya, mutu layanan aparatur akan berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Selanjutnya saya akan memaparkan mind mapping etika publik. Terlebih dahulu, pengertian etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 3 hal mendasar yang perlu dipahami dalam etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk kode etik dan implikasi. Yang ketiga, aktualisasi kode etik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Kode etik dan perilaku pejabat publik terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, etika dan kode etik. Yang kedua, nilai dasar, definisi lingkup etika publik. Ketiga, dimensi etika publik. 4, tuntutan etika publik dan kompetensi. Yang kelima, bentuk sikap perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan etika publik. Bentuk sikap perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan etika publik diperoleh apabila aparatur sipil negara memahami konsep akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, dan profesional. Tuntutan etika publik dan kompetensi akan menghasilkan aparatur sipil negara yang prihatin dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi etika publik dibagi menjadi 3, yaitu pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua, dimensi modalitas, dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Bentuk pemahaman aparatur sipil negara akan nilai dasar kode etik dan perilaku pejabat publik adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Aparatur sipil negara memiliki sikap profesional, memiliki keahlian, dan memiliki etika luhur. Selanjutnya adalah bentuk kode etik dan implikasinya. Pemahaman bentuk kode etik dan implikasinya adalah 1. Pentingnya etika dalam berurusan publik. 2. Penggunaan legitimasi kekuasaan, pemahaman tentang konflik kepentingan, pemahaman tentang sumber-sumber kode etik ASN, dan pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Selanjutnya adalah aktualisasi kode etik. Pemahaman aktualisasi kode etik dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan cara jujur dalam memberi informasi,
bersikap tulus dan terbuka dalam pelayanan, serta bersikap sopan dan santun. Demikian yang bisa saya paparkan perihal komitmen mutu dan etika publik. Terima kasih.